Dari sebuah sumber, si emak ini sudah 3 kali ngebrojolin. Yang pertama, emak masih SMA, dititip di keluarga Medan, keluarga dari ayahandanya. Ya, keluarga Medan sih berkecukupan ya, kita paham. Mungkin gak bakalan teriak juga tuh anak, karena dijaga dan diasuh oleh yang lumayan. Memang beda keyakinan ya. Itu waktu SMA. Dan setelah itu ngebrojolin lagi, dan sekarang dari sini kita lihat dan netizen membongkar-bongkar masa lalunya. Wow. Ya, tinggal menunggu waktu aja. Akankah yang Medan speak up? Akankah yang Medan ngeblow up? Kalau menurut aku sih, jika yang ini tidak ramai, maka yang Medan akan diam. Tapi kalau misalnya ini nanti ramai banget, yang Medan juga akan speak up. Atau mungkin juga enggak, karena sudah sejahtera sih yang di sana itu. Emak, rendahkan hatimu, peluk anakmu, rangkuh anakmu. Karena bagaimanapun juga di akhirat nanti anak yang kita lahirkan, kita harus bertanggungjawabkan. Apalagi kita tidak memberi biaya, kita tidak menafkahi, dan seolah-olah kita tidak menganggap dia ada. Itu menurut gue. Yang pintar ya mak, karena setinggi apapun, secapek apapun kita berusaha, tapi kalau ada ananda, anak yang tidak kita akui, tidak akan capai semua usaha itu. Gitu-gitu aja, mentok-mentok aja, nggak akan sampai plok klimak gitu, nggak akan. Itu menurut gue. Karena seorang ibu itu adalah anugerah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mak ya, pinter ya, capek mak nanti, capek-capek mau kemana-mana, mau ngerayap-ngerayap di dinding pun nggak akan mentok karirnya mak, nggak akan berplang gitu. Capek mak, capek, udah insaf ya, insaf. Pun mau biar dapat upah. Kerja di mana saja? Ya, pertama di partai itu di Bunda sendiri, Bunda melakukan saya itu. Terus kedua nyoba Grab. Ketiga sekarang toko Madura. Misal nih Mbak Denada datang minta maaf ke kamu, mengakui kamu sebagai anak, itu gimana? Ya kalau dari saya sendiri oke. Tapi kan harus dari pengadilan secara resmi Mbak. Kalau aku diakuin, bukan mau pansos, bukan. Ya ada itu jauh. Cuma pengen pengakuan. Selama ini kan gitu Mbak. Soalnya saya cari-cari tahu sendiri. Capeknya sudah merasakan sakit hatinya, cari tahu sendiri. Itu. Bayarannya ya kalau dari aku sendiri yaitu pengakuan, tapi dari pengadilan juga harus secara tertulis. Tapi ya kalau mama gimana ya lanjut ke mama aja. Saya nggak kuat ngeliat anak saya kayak begini, saya nggak kuat, saya nggak bisa bikin apa-apa untuk anak saya takut. Dan saat seorang ibu itu mendoakan anaknya tuh kayak punya jalur khusus gitu, jalur fast track katanya mama. Dan Allah itu maha dari segala maha, tidak ada yang melebihi, tidak ada yang kalau Allah sudah berkehendak, maha berkehendak atas segala sesuatu. Kembali lagi di Iyo Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Denada tolak gugatan 7 miliar dari Reza Rizky Rosano yang klaim anak kandungnya. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Jagat maya heboh atas berita penelantaran anak yang dilaporkan oleh seorang pemuda terhadap artis terkenal Indonesia, Denada. Agar pemberitaan ini tidak menjadi huru-hara yang berkepanjangan, keluarga Denada angkat bicara. Yuk, mari kita dengarkan ya. Dia kecewa. Jadi kalau kecewaan itu kan tidak perlu disampaikan by lisan kan, itu dari kebetulan Reza ini kan dekat sekali dengan saya karena memang beberapa tahun juga pernah tinggal dengan saya. Jadi yang dia sampaikan itu ya pasca terakhir ini ya saya lihat
orangnya kan agak sedikit tertutup kan, itu makanya ya saya bilang kenapa nih gitu kan ya, apa ada yang mau ditanyakan, apa ada yang harus dijawab, itu dia nggak ada kalau soal itu makanya dia mau, itu dia nggak mau sebetulnya. Dia sebetulnya kemarin itu kecewanya kan begini, yang namanya anak ya, tidak ada satupun orang anak itu yang tidak mau dia tidak diakui sama ibunya, itu tidak ada kan begitu kan. Cuma karena pemberitaan kemarin itu terkait dengan perjuangan Denada sebagai seorang ibu yang memperjuangkan sakit anaknya ya, yang inkasu itu adalah adiknya. Ya sekarang saya pikir ya saya kembalikan kepada teman-teman pers lah, kalau secara psikologis itu gimana lah rasanya lah, itulah kan begitu kan. Nah sebentar, dan untuk menjawab pertanyaan teman-teman pers tadi itu, kalau soal komunikasi itu ya saya pikir kalau komunikasi apa yang hanya tanya kabarnya gimana itu mungkin ya baik, itu aja sudah, nggak ada lagi omongan-omongan yang lain karena memang jaga jarak. Paling kalau lihat di kejauhan kemudian senyum mungkin ya gitu loh, karena dianggap dulunya itu ya kebetulan karena memang dia sendiri baru tahu kalau dia itu bukan ibunya, mungkin ya dianggap mbak sepupunya, mungkin ya senyum aja gitu ya gitu loh. Tapi kalau ngobrol itu, makanya kalau ngobrol lebih daripada 3 menit aja duduk satu meja itu sudah pernah. Saya kan bilang bahwa orientasi saya yang pertama itu ya sebetulnya itu agendanya itu bukan untuk memperjuangkan hak Reza sebagai anak dari Denada, tidak, tetapi ingin meminta pertanggungjawaban adanya pelanggaran hukum ya. Saya kan bilang konsep awal yang saya baca itu peristiwa hukumnya itu adalah penitipan anak. Jadi kalau penitipan anak itu kalau dari koridor hukum perdata itu kan sebetulnya kan perikatan, ya kan? Perikatan tidak tertulis. Dan kalau kita ngomong konsep perikatan, ada dalil namanya exceptio non adiplanti contractus. Exceptio non adiplanti contractus itu ketika ada perbuatan hukum, perikatan atau perjanjian di antara dua pihak yang sifatnya obligator, itu para pihak itu harus saling memenuhi antara kewajiban dan haknya, gitu loh. Nah, ketika si pengasuh ini sudah memenuhi kewajibannya, ya toh, maka seharusnya kan juga Denada ini kan juga memenuhi kewajibannya. Itu makanya yang sampai saat ini saya lihat ucapan terima kasih saja sekali sampai 24 tahun tidak pernah terjadi. Bahkan tanya kepada si pengasuhnya gimana tante kabarnya, sehat apa tidak pernah terjadi. Gitu loh. Jadi kalau bahasa agak sedikit ekstrim yang perlu teman-teman pers garis bawah ini ya, untuk membelikan pampers 1 helai aja tidak pernah, gitu loh. Untuk membelikan ballpoint saja untuk nulis saja tidak pernah, gitu loh. Untuk tanya apakah si anaknya sehat apa enggak, itu tidak pernah. Apalagi itu, gitu loh. Mungkin itu gambaran sudah secara lugas saya berikan kepada. Itulah tadi penjelasan dari keluarga Denada. Mari kita doakan semoga masalah adik Reza Rizky Rosano dengan Denada dapat terselesaikan atau berakhir dengan baik. Amin. Inisiasi kita untuk menjalin komunikasi saja sudah juga ditolak sama mereka itu. Inkasu dalam hal ini tergugat ya. Itu kita datang ke Jakarta saja tidak ditemui. Jadi 3,5 jam 2 hari berturut-turut si penggugat ini berdiri di depan rumahnya Denada itu, hanya dibukakan pintu oleh ART-nya itu sekitar 15 cm ya, bilang disuruh nunggu, tapi tidak pernah diminta duduk di ruang tamunya aja, tidak pernah. Itu yang terjadi. Dan akhirnya Bang, izin Bang. Tadi Abang bilang kan di dalam sidang pihaknya Denada datang lawyernya. Dia minta untuk mediasinya di luar persidangan, Bang. Secara kekeluargaan atau seperti apa, Bang? Ya, memang dari pihak tergugat itu memberikan resume dan salah satu opsinya ya seperti itu. Sedangkan sebenarnya kita dari awal sudah menunggu. Berarti kalau misalkan dia minta secara kekeluargaan, apakah sudah ada ucapan bahwa pihak Denada mengaku? Penyanyi Denada Tambunan secara tegas menolak gugatan ganti rugi senilai 7 miliar yang diajukan oleh Reza Rizky Rosano, pemuda asal Banyuwangi yang mengklaim sebagai anak kandungnya.
Penolakan tersebut terungkap dalam sidang mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis 15 Januari 2026. Dalam agenda mediasi tersebut, Denada tidak hadir secara langsung dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya Muhammad Iqbal. Ketidakhadiran Denada disebut lantaran agenda pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Sementara itu, kuasa hukum Reza Rizky Rosano, Ronald Armada, mengungkapkan bahwa pihak Denada secara jelas menolak tuntutan ganti rugi 7 miliar yang diajukan kliennya. Penolakan itu membuat proses mediasi berakhir tanpa kesepakatan. Tak hanya menolak ganti rugi, Ronald juga menyebut Denada belum bersedia memberikan pengakuan terhadap Reza sebagai anak biologisnya. Padahal pengakuan tersebut menjadi salah satu poin utama dalam gugatan yang diajukan. Di sisi lain, Reza Rizky Rosano membantah tudingan publik yang menyebut dirinya mencari sensasi atau memanfaatkan popularitas Denada. Ia menegaskan gugatan yang diajukannya semata-mata untuk mendapatkan pengakuan atas status dirinya. Reza mengaku menyimpan luka batin mendalam karena selama 24 tahun tidak pernah diakui sebagai anak oleh Denada. Menurutnya, penolakan tersebut menjadi beban psikologis yang terus ia rasakan hingga saat ini. Diketahui Reza Rizky Rosano resmi menggugat Denada Tambunan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi pada 26 November 2025. Dalam gugatan itu, pria berusia 24 tahun tersebut menuntut ganti rugi 7 miliar atas dugaan penelantaran anak, sekaligus menuntut pengakuan status sebagai anak biologis Denada. Kasus ini pun menyita perhatian publik dan diperkirakan masih akan bergulir panjang di meja hijau. Setelah proses mediasi dinyatakan gagal, persidangan akan berlanjut ke tahap pembuktian sesuai dengan agenda pengadilan.